Oke guys, kembali lagi bersama saya Asim di jalan-jalan Jateng kita. Kali ini kita mau apa ya? Nongkrong di apa ini jenenge? Apa? Rawa Pening. Sampai lupa Rawa Pening Semarang. Nah, ini kita mau bayar dulu nih tiketnya. Di Mas ya. Selamat. Iya. Berapa orang, Pak? Dua. 14.000. Kalau kapalnya bisa Bisa. Oh iya. Tapi hujan ya? Dan nanti ada ATP, Pak. Oh, ada apa? Iya. Oke. Kalau naik kapal berapa, Mas? Itu 100.000 satu perahu, Pak. Oh, satu perahu 100.000. Iya. Oke. Mau diisi berapa orang bisa? Maksimal 8 orang dewasa. Oh, maksimal loh. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah bayar 14.000. 14.000 itu hitungannya gimana ya? Tadi ada ininya. Parkirnya yang mahal. Jadi masuknya cuma 2.000. Satu orang itu cuma 2.000, parkir mobilnya yang 10.000. Jadi di sini lebih mahal mobil daripada orang. Kalau masuknya murah 2.000 dok. Ini tadi katanya kapalnya bisa. Nanti kita mungkin kalau bisa nanti kita naik kapal. Itu katanya per kapal 100.000. Nah, nanti kita coba naik kapal. Gimana asiknya atau apa? Tapi katanya kalau hujan sih ada yang tutupannya, cuma nanti lihatlah ini. Soalnya tadi kondisinya hujan-hujan gitu. Kalau masih lanjut hujan kan kita mau nontonin apa naik kapal. Oke lah, lanjut kita di sini parkir dulu terus cus lihat-lihat di sekitar sini ada apa. Oke, setelah tadi kita parkir, kita sekarang berada di tengah-tengah rawa. Tapi ini rawa buatan ya. Apa namanya? Fasilitas dari resto. Ini ada banyak lah, itu ada kudanil dan lain-lain. Jadi nanti kita mau keliling-keliling, muter-muter di sini fasilitasnya apa aja. Terus apa ya? Lihat-lihat nanti kalau bisa tadi yang kayak kita pengenin naik kapal. Sama di sini itu ada legendanya, dan legendanya itu tentang Baru Klinting. Nanti kita sambil pindah tempat karena di sini panas, kita mau pindah tempat yang lebih adem, lebih chill sambil ngobrol-ngobrol. Apa itu Baru Klinting? Oke. Jadi kita di Rawa Pening ini ada kisah tadi Baru Klinting. Jadi Baru Klinting itu adalah seekor naga, ular naga yang punya bapak. Nah, dia butuh pengakuan dari bapaknya. Karena kalau cerita-cerita zaman dulu kan ada raksasa, ada ular, ada anjing dan lain-lain yang itu bisa jelmaan-jelmaan gitulah. Nah, Baru Klinting ini butuh pengakuan bapaknya. Nah, sama bapaknya itu Ki Hajar atau siapa namanya kalau salah lupa, Ki Hajar. Itu disuruh ngelingkarin gunung, mungkin gunung yang di sekitar sini ini ya. Nah, setelah disuruh ngelingkarin gunung, dia bener bisa. Nah, disuruh bertapa Baru Klintingnya ini. Habis disuruh bertapa, dia diem kan, dia diem ngelilingi bukit. Nah, sama warga itu tubuh pertapaannya itu dipotong-potong dijadiin makanan. Nah, Baru Klinting menjelma menjadi seorang anak, terus dia pengen ikut sama warganya, ikut makan lah, ikut pestanya. Diusir sama warga, nggak boleh, malah nggak boleh ikut pesta lah. Habis itu Baru Klinting bikin sayembara. Ini siapa yang bisa cabut lidi ini gitu. Orang-orang desa tertantang gitu, pengen nyabut lidinya. Habis itu nggak ada yang bisa nyabut lidi atau kayu lah, kayu kecil gitu. Akhirnya si Baru Klinting ini yang ngangkat, yang jebolin, ngangkat lidinya. Habis itu muncul air sedemikian banyak, jadilah Rawa Pening. Itu legendanya gitu. Tapi ya kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau berdasarkan geografinya itu kenapa bisa terbentuk Rawa Pening ini. Tapi kalau berdasarkan cerita itu karena ada lidi dicabut keluar, jadi saingan sama air Zam-Zam. Cuma kalau air Zam-Zam jadi sumur doang, ini jadi danau.
Itu ceritanya. Oke, saya nyopot dulu, keringetan semua. Jadi di sini warga-warga di sini itu biasanya mereka bikin pertanian ikan, apa sih namanya? Perikanan, miara ikan di tambak-tambak. Jadi di sana tuh ada tambak-tambak, sama beberapa itu ngambilin ini enceng gondok untuk dijadikan barang cenderamata, oleh-oleh gitu. Jadi nanti jadi tas, jadi dompet, jadi apa nanti yang bisa jadi anyaman gitu-gitu dari enceng gondok. Cuma ini kayaknya dulu itu sempat rata, enceng gondoknya banyak banget karena sebenarnya kan ini kan tumbuhan parasit ya. Nah ini dimanfaatkan sama warga. Nah kalau yang itu lagi ngambilin udang atau ikan atau apa ya, pokoknya beberapa itu mereka ngambilin apa sih, bukan hewan ya, apa sih, sumber daya alam lah dari sini. Beberapa warganya masih dari petani danau. Apa petani danau namanya apa sih, saya juga nggak tahu. Pokoknya gitulah, naik kapal nanti ngambil jala-jala yang di tengah atau apa, jebakan-jebakan yang sudah dipasang gitu. Oke, jadi kalau di sini itu teman-teman bisa sambil makan, milih jajanan-jajanan yang ya sesuai budget lah. Di sini ada ayam geprek, bakso, warung enak ini apa, ramsan kayaknya, ada bebakaran. Itu bisa berbagai macam pilihan jajanan yang ramah di kantong. Jadi teman-teman kalau mau ke sini santai, di sini ada warung apung, itu yang mungkin agak fancy-nya ya, atau ikoniknya tempat di sini itu warung apung yang nyebrangnya pakai apa namanya, getek tapi pakainya ini tambang, tadi nggak digetek. Tapi nanti kita akan ke sana. Cuma di sini bisa milih. Nah di sini juga ada lesehan. Ini teman-teman yang mau ikan bakar dan lain-lain ini bisa makan di sini. Lesehan dan pemancingan, latihan mancing juga bisa. Nah, kalau di sana ada oleh-oleh khas Jawa Tengah, unggulan dari UKM di sini. Nanti bisa lihat dibuka atau enggak, nanti kita mau masuk ke dalam apa aja yang ada di dalamnya, yang bisa dibeli, yang mau dibawa pulang sama teman-teman. Tapi di sini tuh yang ditunjukin itu ada caricanya. Harusnya sih kalau di daerah Ambarawa ini nggak ada carica, karena carica itu pohon endemi di Banjarnegara, Wonosobo. Nah nggak tahu nih kok di sini tonjolannya itu oleh-olehnya carica. Padahal di sini tulisannya produk unggulan dari UKM. Nanti kita lihat apa aja yang ada di sana, jajanan-jajanannya. Kita mau beli, katanya sih ini khas di sini gitu, keripik-keripik, makanan-makanan kecil dari hewan-hewan laut. Coba kita ngecek enak apa enggak. Udang boleh Bu, pintenan Bu niki Bu? Seperempatnya 20-an sama. Oh nggih, seperempat Bu udang. Apa? Oh nyicip boleh Bu? Boleh, silahkan. Nih, kita coba udang. Ini buat lauk boleh sih. Iya, pakai sambal Mas. Nasinya enak, ini sambal gitu. Oh. Sambal bawang atau sambal keras gitu. Apa sih ini Bu? Wader. Wadah, cetol, udang, kulit. Kalau beli denya apa Bu? Kulit ikan. Ikannya buat empek itu Mas. Nyoba boleh Bu? Boleh, silahkan Mas. Ini belida. Enak. Kalau sini beli. Dari mana tuh Mas? Semarang Bu. Oh, Semarang. Nggih. Enak. Oke, ini kita di tempat oleh-oleh yang tadi kita mau samperin, habis beli ini. Ternyata kosong, nggak ada isinya. Nggak tahu nih, apa belum buka atau sudah tidak beroperasi, karena mungkin kemarin corona nggak ada yang datang, nggak tahu. Tapi yang pasti kosong, belum, nggak ada isinya. Jadi ya mungkin nyarinya di tempat-tempat pedagang-pedagang yang di samping aja, yang di luar, nggak yang di ini.
Oke, kita lagi melayang di atas air, nyebrang ke Resto Apung. Nanti menunya apa aja? Ini ada kuda Nil, horor cuy. Tapi ini nggak goyang, nggak kayak jembatan, nggak kayak jembatan tadi. Ini stabil. Crash. Dar. Silakan. Oke, makasih. Nah, ini Resto Apungnya. Oh gitu. Sini lah ya. Oke, kita sudah di tempatnya. Copot masker. Nggak tahu kenapa ya, saya nggak begitu kuat pakai masker lama. Jadi emang kalau mau keluar itu, pertama kenapa saya keluar weekend karena ini, biar sepi. Weekdays, biar sepi. Jadi nggak perlu pakai masker sering-sering. Kalau pas lagi sepi bisa dicopot. Karena nggak tahu kenapa di sekitaran mulut saya itu sering banget keluar keringat dan gede-gede. Jadi nggak enak banget kalau pakai masker lama-lama. Dan lama-lama kalau misalnya seharian gitu, rasanya gatel di mulut ini karena keringat semua mungkin ya. Nah, ini di sini kita di atas air di Resto Apung. Jadi modelnya ada kayak joglo ya, joglo gini, gazebo. Satu bisa milih sendirian. Jadi untuk keluarga sih ini oke banget ya. Kalau yang joglo kecil ini bisa untuk 6 orang lah. 6 orang. 8 orang kayaknya kebanyakan. 6 orang oke. Ada yang model-model joglo besar itu bisa untuk sampai 12 orang. Nah, suasana di sini yang menyebalkan adalah musik dangdut. Sama enggak, ini enggak dangdut sih. Dangdut ini belum mulai aja. Cuma yang ini kita nggak bener-bener di tengah danaunya. Karena danaunya tadi di sana, kita ini di sampingnya. Dan pemandangan di sebelah ini adalah sawah. Jadi kita nggak terlalu ngelihat laut, bukan laut sih, danau. Tapi lihatnya sawah. Ini ya cuma air kita memang benar di atas danau, tapi ya danau pinggiran, bukan danau utamanya. Jadi ya kalau untuk ngerasain apung yang benar-benar apung kayak di tengah-tengah laut itu kurang. Mungkin kayaknya kalau ke Cacaban di Tegal itu apungnya benar-benar apung. Nanti mungkin kalau suatu waktu kita ke sana lah kalau ada kesempatan. Kemarin sebenarnya kita ke Kali Gua tapi nggak sempet ngevlog karena capek. Kita muter-muter jadi belum sempat ngevlog. Harusnya sih pengennya ngevlog itu ke Kali Gua. Tapi ya itu nanti belum sempat. Nanti mungkin suatu waktu kita kesana lagi karena di Kali Gua itu tempatnya asik. Kalau perlu sih sebenarnya enaknya nginep sih kalau Kali Gua itu. Kemarin kita cuma ya nongkrong aja di coffee shopnya, makan gorengan gitu sambil menikmati kebun teh. Tapi ya enaknya sih nginep. Nah kalau di sini memang bisa untuk nongkrong aja, makan siang di di atas danau. Nanti kita nunggu pelayannya, waiters. Tadi katanya suruh nunggu, ini kok nggak datang. Nantilah kita pesen, habis ini kita pesen. Oke, ini makanan sudah datang. Tadi kita nunggu lumayan ya, adalah setengah jam lebih. Tapi ya datang terus kita shock. Karena ini segini 50.000. Nggak seekspektasi kita aja. Harusnya tak kira ini menu untuk makan bareng-bareng, jadi ini gede. Kalau sayur ya standar lah, ini juga segini masih oke lah. Tapi kalau untuk lauk utamanya segini itu agak wow. Kita harus berhemat makan lauknya. Cuma kita nggak tahu rasanya gimana, kita coba dulu. Nah, ini masalah salah ekspektasi aja sih, karena kita ngiranya akan besar biasanya, karena kalau pemancingan itu menunya besar-besar, dan ini menurut saya lumayan mahal ya. Menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman. Ini kita coba. Kalau untuk rasa enak. Ini kan duri telur asin. Rasa durinya kerasa, telur asinnya juga kuat. Nggak crunchy sih, walaupun ini duri tepung, tapi moist lah dalam, enak-enak secara rasa enak. Terus ini kangkung,
Kangkungnya enak. Jadi rasa kangkungnya itu nggak terlalu krenyes, nggak. Maksudnya biasanya kan ada yang seger ya. Orang yang seneng yang krenyes, ada yang suka yang lembek. Nah ini nggak terlalu krenyes, nggak terlalu lembek. Jadi setengah-setengah lah. Oke, saya sih suka. Jadi kita lanjut makan aja karena secara rasa oke, tapi secara porsi kaget aja kita. Oke, kita sudah selesai. Tadi makan terus santai-santai, chill, kena angin. Ini rambut saya acak-acakan kena angin. Yang pasti di sini kalau untuk nongkrong sebenarnya enak. Cuma memang harganya masih harus dipertimbangkan karena pertama paketannya sedikit, rasanya enak, tapi ya menurutku kurang worth it untuk makan sekian berdua karena porsinya kecil dengan harga yang lumayan sih. Kalau tempat wisata kayaknya ini lumayan juga lah, bukan yang hitungan murah, tapi secara rasa oke, tempatnya oke, view-nya oke. Tapi ini yang kalau ngadep ke sana agak menyebalkan ya. Kalau ngadep ke belakang itu gunung, cuma ini lagi mendung jadi ketutupan. Tadi sih kelihatan banget gunungnya. Jadi secara pemandangan oke. Enak lah buat santai-santai, buat keluarga. Kayaknya emang di sini lebih recommended buat keluarga sih, bukan buat apa ya, buat teman-teman nongkrong itu enggak terlalu. Tapi kalau buat keluarga sambil lihat air, lihat anaknya nyebur jadi mati itu enggak lah. Maksudnya agak hati-hati juga kalau bawa anak karena di sini jembatannya agak goyang. Bahaya juga kalau anak-anak kecil, terlalu kecil. Itu mungkin nanti kita ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya tetap di Jatanggetan. Dadah. Oh ya mas, tadi lupa belum jelasin kenapa nggak jadi naik perahu. Oh iya, jadi tadi nggak jadi naik perahu karena hujan. Terus kita buru-buru pulang, terus mau ngedrone aja nggak sempat karena hujan. Jadi ya gitulah, nggak jadi naik perahu. Sorry ya guys, nggak bisa nge-review danaunya karena hujan. Siap.